Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Yastuti, NIM 0487630032 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan menggunakan bahasa Java dan compilernya adalah menggunakan NetBeans. Baik, kita langsung ke soal untuk tugas praktikum 2 kali ini. Jadi di sini kita diminta untuk membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa Java untuk menghitung gaji dan uang lembur karyawan, di mana gaji itu berdasarkan golongan A, B, dan C, dan uang lemburnya itu bervariasi persentasenya berdasarkan jumlah jam lemburnya. Kita langsung saja ke NetBeans. Oh iya, jadi pada tugas 1 sebelumnya, mata kuliah yang sama, kami sudah pernah diberikan contoh kasus seperti ini. Hanya saja saat itu soalnya adalah membuat flowchart dan pseudocode. Berikut flowchart yang saya buat saat itu. Namun, pada program kali ini, saya akan memodifikasi flowchart ini agak sedikit melenceng ya dari flowchart ini, karena dalam flowchart ini saya menggunakan percabangan switch case. Sementara pada soal kali ini kita diminta menggunakan operator dan statement if. Maka dari itu untuk programnya seperti yang saya bilang tadi akan sedikit berubah dari flowchart yang sudah pernah dibuat ini. Kita lanjut. Seperti biasa, kita akan membuat metode utamanya dulu yang berfungsi untuk menjalankan program ini nanti. Nah, karena nanti kita akan menggunakan scanner, library scanner, maka di sini kita masukkan dulu library-nya. Bisa seperti ini, atau bisa juga teman-teman masukkan bintang seperti ini. Di sini saya akan menggunakan tipe data karakter untuk golongan, integer untuk jumlah jam lembur, kemudian gaji, besaran uang lemburnya, dan yang terakhir adalah jumlah penghasilan. Nah, sepertinya cukup untuk variabelnya. Di sini kita panggil dulu library scannernya, kita beri nama input sama dengan new scanner system.in. Jangan lupa titik komanya. Nah, lanjut ya, di sini kita tampilkan dulu untuk input golongannya. Masukkan jenis golongan, titik 2, kita akan gunakan variabel golongan untuk menyimpan datanya. Nama scanner, next line ini digunakan untuk string ya. Kalau string tipe datanya kita berhenti sampai di sini saja, tapi karena ini karakter, dia akan error, tidak bisa berhenti sampai di situ, maka kita tambahkan char add. Itu maksudnya karakter keberapa yang mau kita, sampai karakter keberapa yang akan kita ambil. Di sini karena cuma 1 ya karakternya, kita beri 0. Itu karakter pertama yang akan kita ambil. Jadi berapa karakter pun yang diinput nanti, karakter pertama yang akan diambil. Oh ya, maaf, ini supaya dia berada di baris yang sama, langsung kita hapus saja, jadi print saja. Ini juga sama ya, seperti di atas, berfungsi untuk menginput jumlah jam lembur. Masukkan jumlah jam lembur, titik 2. Kita simpan pada variabel jam, panggil library-nya yang kita beri nama input tadi, lalu next integer.
karena tipe datanya integer. Sudah, setelah ini kita akan melakukan operasi untuk menentukan berapa gaji berdasarkan golongan yang sudah di input tadi. Menggunakan statement if golongan sama dengan A. Di sini kita menggunakan petik 1 ya, karena tipe datanya karakter. Kalau string, teman-teman menggunakan string, petiknya 2. Tapi setahu saya di Java itu kita tidak bisa membandingkan string itu dengan misalnya golongan sama dengan petik 2A, itu nanti pasti error dia. Karena kalau string membandingkan dia isinya sama atau tidak itu kita menggunakan equals. Mungkin nanti di praktikum berikutnya akan digunakan yang seperti itu, tapi untuk sementara ini kita gunakan karakter dulu saja ya. If golongan sama dengan A, maka gaji sama dengan 5 juta. Else if golongan sama dengan B, gaji sama dengan 6.500.000. Jika golongan sama dengan C, maka gaji sama dengan 9.500.000. Dan satu lagi saya buat, jika kategorinya tidak ada, tidak termasuk 3 kategori di atas, maka gajinya 0 ya. Selanjutnya kita akan buat untuk perhitungan uang lemburnya. If jam sama dengan 1, maka lembur sama dengan gaji dikali 30%. Else if jam sama dengan 2, maka lembur sama dengan 32, gaji dikali 32%. Ini mau saya copy aja ya. Tinggal kita ganti di sini 3, 34, 4, 36%. Di sini 5, tapi untuk 5 maka kasusnya lebih dari sama dengan 5, maka dia akan 38%. Else yang terakhir, jika tidak masuk dalam 5 kategori di atas, maka lemburnya sama dengan 0. Sampai di sini sudah selesai kita membuat perhitungan gaji dan lemburnya. Sekarang kita masukkan totalannya ke dalam variabel jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan sama dengan gaji plus lembur. Sudah, mari kita tampilkan datanya. Gaji titik 2 plus gaji, lembur titik 2 plus lembur, dan yang terakhir jumlah penghasilan titik 2, jumlah penghasilan. Ini seharusnya sudah bisa kita tes ya. Kita running dulu aja, kita besarkan layarnya. Mari kita running dulu programnya ya. Masukkan golongan. Misalnya golongan A, jumlah lemburnya 1 jam. Oke, sudah benar ya. Coba kita running lagi. Masukkan golongan B, jumlah lemburnya 6 jam misalnya. Ya, sudah benar ya. Sampai di sini sudah selesai. Apa yang sesuai yang diminta pada kasusnya.
Tapi ada beberapa yang ingin saya modifikasi lagi dari segi tampilan maupun sistem penginputannya. Jadi misalnya ternyata orang-orang menginputnya menggunakan huruf kecil. Misalnya deh, golongannya di inputnya A kecil seperti ini, 1 jam, gajinya akan dianggap 0 karena masuk ke dalam kategori else yang terakhir. Dia tidak masuk ke dalam huruf A, B, dan C yang besar seperti ini. Nah, ini bisa kita akali dengan 2 cara. Yang pertama misalnya semua inputan yang masuk ke dalam variabel golongan ini kita buat dia menjadi huruf besar. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau dengan cara yang pertama kita jadikan semua yang ada di golongan ini menjadi huruf besar, kita bisa taruh dan to uppercase. Oh iya, buka kurung-kurung. Apa ya, saya udah lupa. Oh, ini kalau untuk stringnya. Kalau untuk karakter sepertinya begini, karakter to uppercase golongan. Nah, seperti ini ya. Kita ganti semua yang ada di sini. Ini maksudnya dia membuat semua karakter yang diinputkan di sini tadi yang masuk ke dalam variabel golongan itu akan diubah dulu ke huruf besar semua, baru kita bandingkan dengan ini. Coba kita run lagi yang ini ya. Kalau di sini kita masukkan A kecil, jumlah lemburnya 1. Nah, maka sudah benar. Jadi mau dia huruf besar atau huruf kecil, apapun bentuknya di situ akan dikonvert dulu ke dalam huruf besar, baru dibandingkan dengan kondisi yang ada di sini. Terus yang saya mau modifikasi lagi adalah tampilan gajinya ini dalam bentuk format titik thousand itu, ribuan gitu. Di sini akan kita berikan string format di sini format dan objeknya ini gaji kita taruh di sini ya. Formatnya %d. D itu untuk integer. Kalau dia float, misalnya yang tadi tipe datanya float bisa persen, koma 2F kalau mau 2 angka di belakang koma, tapi karena kita integer jadi seperti ini aja cukup seharusnya ya. Di sini kita copy dulu, kita taruh di lembur sama ini sebenarnya nggak wajib ya, cuman biar lebih enak saja lihatnya nanti, tidak mengira-ngira nolnya ada berapa ya di sini. Nah, jadi kita berikan seperti itu. Coba kita running lagi ya. Golongan B. Nah, jumlah jam lemburnya 4. Nah, lebih cantik saja tampilannya. Oke, teman-teman, selain kalau ada teman-teman yang mau misalnya di huruf A, huruf kecil atau huruf besar yang diinputkan tapi tidak ingin menggunakan yang seperti ini itu uppercase, ada satu cara lagi yaitu di if-nya ini diberikan OR. Jadi if golongan sama dengan A besar atau golongan sama dengan A kecil. Seperti itu. Cuman kalau kondisinya banyak kan agak ribet ya. Jadi kalau saya lebih suka yang seperti ini. Dijadikan ke huruf besar semua dulu saja baru dibandingkan. Oke. Sampai di sini saya rasa cukup untuk praktikum 2 mata kuliah algoritma pemrograman ini.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi, dan semoga ini bisa memberikan manfaat serta hasil yang baik, baik itu buat teman-teman maupun buat saya. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.